Halo, selamat pagi anak-anak semuanya. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Mudah-mudahan di pagi hari yang indah ini kita kembali boleh dengan semangat memulai pelajaran kita, baik itu belajar di kelas kita masing-masing dan juga terutama pelajaran agama hari ini. Anak-anak sekalian, Bapak sangat berterima kasih karena kalian mampu menyelesaikan tugasnya dengan baik pada pertemuan minggu lalu. Kalian mampu menggambarkan buah daripada sebuah pohon di mana buah-buahnya itu adalah isi dari makna kasih dari 1 Korintus pasal 13 ayat 4 sampai 7. Anak-anak sekalian, mudah-mudahan kalian dan kita semua seperti pohon yang selalu berbuah buah-buah kasih yang menunjukkan sikap-sikap Kristus dan perbuatan Kristus melalui kehidupan. Kita akan melanjutkan pelajaran kita anak-anak hari ini, tetapi terlebih dahulu Bapak mengajak kalian untuk berdoa bersama. Mari tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami berterima kasih dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan Yesus, hari ini kami akan melanjutkan kembali pelajaran kami. Tuhan berkati tiap-tiap kami. Tuhan berikan kami kepintaran, kepandaian, dan Tuhan berikan kami kesehatan untuk kami boleh belajar dengan baik dan mengikuti pelajaran dengan baik. Terima kasih Bapa dalam surga, berkati orang-orang yang kami kasihi, orang tua kami, biar mereka tetap dalam keadaan sehat dan juga mendapatkan rezeki untuk mampu mencukupi semua kebutuhan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo anak-anak, kita akan lanjutkan pelajaran kita. Kalau pada minggu lalu kita belajar dari kitab Kejadian, ya. Kitab Kejadian di pasal 42, 43, 44, di mana cerita tersebut adalah cerita tentang Yusuf, ya. Dia anak paling bontot di keluarganya, tetapi dicurangi oleh abang-abangnya. Bahkan dia dibuang, bahkan dia mau dibunuh, bahkan akhirnya dia dijual, ya, kepada orang lain. Dia dijual sebagai budak kepada orang lain. Tentu pada cerita-cerita itu Bapak sudah sampaikan. Kalau kita di posisi Yusuf, bisa jadi kita akan marah, kita akan dendam, kita akan mencari alasan untuk membalaskannya. Tetapi poin yang pertama, kita sudah belajar, ya. Ketika bangsa Israel mengalami kelaparan, ketika bangsa Israel mengalami kekeringan sehingga tidak bisa bercocok tanam untuk menanam makanan, ya, bahan makanan. Dan pada saat itu mereka mengetahui bahwa di Mesir, ya, menjadi lumbung pangan. Mereka bisa membeli ke Mesir makanan. Ternyata adik mereka itu, yakni si Yusuf, menjadi salah seorang yang dipercaya oleh raja di sana. Dan Yusuf sangat tahu, ya, tetapi dia tidak membalaskan dendam kepada mereka. Pertama, Yusuf tidak membalaskan dendam. Dan kita akan melihat poin-poin selanjutnya, sikap Yusuf, ya, sikap Yusuf yang patut kita contoh sebagai anggota keluarga satu dengan yang lainnya. Kita akan melihat. Pada Kejadian pasal 44, apa yang kita sudah pelajari minggu lalu, yakni abang-abangnya akhirnya mengakui kesalahan mereka, dan juga Yusuf juga akhirnya mengakui bahwa piala tempat minum yang ditaruh di makanan, di kantong makanan atau di karung makanan dari abang-abangnya itu adalah perbuatan daripada Yusuf. Tetapi Yusuf bukan untuk membalaskan dendam kepada abang-abangnya, tetapi justru Yusuf ingin sekali supaya abang-abangnya itu bisa bersama-sama dengan mereka merasakan keistimewaan, merasakan kehidupan sebagai seorang yang tercukupi kebutuhannya. Karena kan Yusuf menjadi seseorang yang apa? Seseorang yang dipercaya raja pada saat itu. Yusuf bukan untuk membalas dendam, tapi dia ingin kalau aku hidupku sudah baik, aku tidak mengalami kelaparan, maka aku tidak ingin abang-abangku, orang tuaku mengalami kelaparan di Israel. Maka dia menyusun strategi supaya membuat abang-abangnya itu mau tinggal bersama dengan mereka dan membawa orang tua mereka, Yakub, sama dengan mereka. Anak-anak sekalian, ya, poin yang kedua menjadi pelajaran yang kita bisa dapatkan dari Kejadian pasal 44, 40, 42, 43, 44. Ya.
Ini yang selanjutnya adalah, ini kita lihat selanjutnya. Yang selanjutnya adalah Yusuf mau berbagi. Bapak sudah katakan, kalau mungkin yang diperlakukan seperti Yusuf itu adalah kita, dan kita tahu abang-abang kita sedang mengalami kelaparan, bisa jadi kita balas. Tetapi Yusuf menyadari bahwa kasih sayangnya dia kepada abang-abangnya itu lebih besar daripada bencinya, kecewanya dia. Maka dia mau berbagi kepada abang-abangnya, bahkan kepada orang tuanya. Ini hal yang harus kita pelajari. Yang pertama tadi mengakui kesalahan supaya keluarga kita itu tetap rukun, tetap damai, ya. Yang pertama harus saling mengakui kesalahan dan keterbatasan kita masing-masing. Yang kedua, kita harus bisa saling berbagi. Ingat, kalau kamu hanya memikirkan dirimu, ya, kamu hanya memikirkan dirimu, maka gampang sekali. Tetapi perintah Tuhan, kamu harus juga mengasihi saudaramu seperti dirimu sendiri. Sebagaimana Yusuf, kalau dia menjadi orang yang sombong, harusnya kan dia membalas dendam atau pura-pura tidak kenal saja kepada abang-abangnya yang sudah mau membunuh dia, sudah mau menjual dia. Tetapi itu dia tidak lakukan. Malah dia berbagi kepada abang-abangnya. Ya. Dia mau membantu abang-abangnya dalam kesulitan makanan. Kemudian anak-anak sekalian, Yusuf berusaha untuk membawa abang-abangnya itu tinggal di Israel. Supaya apa? Supaya mereka tidak kesulitan. Jadi oleh karena itu anak-anak, poin yang pertama mengakui kesalahan, poin yang kedua itu saling berbagi. Itu harus ada di dalam keluarga kita. Ada satu poin lagi yang paling penting untuk kita bisa pelajari, yakni saling memaafkan. Ya. Orang tuanya memeluk, ya, orang tua daripada Yusuf, ya, orang tua daripada Yusuf memeluk dia. Abang-abangnya akhirnya dengan Yusuf saling memaafkan. Tidak mengingat lagi kesalahan-kesalahan yang sudah terjadi sebelumnya. Tidak mengingat lagi kekecewaan, sakit hati Yusuf diperlakukan oleh abang-abangnya seperti itu. Dia tidak melihat itu lagi. Tetapi mereka saling memaafkan. Sebagaimana ya, sebagaimana ketika Yakub menipu ayahnya, ya. Yakub menipu ayahnya dengan berpura-pura menjadi Esau, ya. Tetapi itu menjadi pelajaran yang sangat penting. Akhirnya Esau dengan juga Yakub itu saling memaafkan. Dan juga pada kejadian ini kita bisa melihat, ya, anak-anak sekalian, ya, ada dua kisah, ya. Yang pertama itu kisah Yusuf dengan Yakub yang bertemu dengan ayahnya saling memaafkan, ya. Kisah yang pertama juga tentang saling memaaf, bukan bukan. Kisah yang pertama itu tentang mengakui kesalahan, ya. Itu cerita tentang Yusuf, dan yang ketiga itu cerita tentang eh, Yakub dan juga Esau. Ya, itu sudah Bapak ceritakan pada cerita-cerita sebelumnya. Oleh karena itu ada anak-anak, kunci daripada sebuah kerukunan keluarga, Bapak tadi katakan apa? Saling mengakui kesalahan. Yang kedua, saling memaafkan, ya. Yang ketiga, saling berbagi. Kalau itu ada di dalam keluarga kita, kalau sifat itu ada di dalam kalian, di dalam Bapak, di dalam semua kita sebagai manusia, pasti akan ada kerukunan. Terus kemudian anak-anak sekalian, ya, Bapak mau sampaikan satu hal dari kisah Yakub yang menipu ayahnya dengan berpura-pura menjadi Esau, dan akhirnya hubungan Esau dengan Yakub akhirnya baik ketika mereka bisa saling memaafkan dan mereka saling berpelukan. Oleh karena itu anak-anak, tuliskanlah salah satu cerita yang pernah kamu alami tentang saling memaafkan pada kolom yang telah disediakan. Kemudian berbagilah ceritamu kepada teman sekelasmu dengan menceritakan. Tugas kita gampang sekali anak-anak sekalian. Mungkin selama ini kamu pernah mengalami seperti apa yang dialami oleh Esau dengan Yakub, ya, dengan Yusuf dengan saudara-saudaranya.
Tetapi yang paling penting ialah bagaimana kalian menyelesaikan. Apakah kalian sampai sekarang masih dendam? Apakah kalian masih marah? Tentu tidak ada gunanya. Tulislah sebuah cerita yang pernah kamu alami tentang saling memaafkan. Ya, kita sering sekali seperti orang Kristen dan sebagai orang Kristen, kita sering sekali ketika Natal kita berpelukan, saling memaafkan, minta maaf kepada orang tua, minta maaf kepada abang, minta maaf kepada kakak. Bapak mau meminta kalian untuk menceritakan kisah kalian ketika saling memaafkan. Bapak meminta kalian menceritakannya dalam bentuk video. Sudah, Bapak meminta kalian untuk menceritakannya dalam bentuk video, yakni tuliskanlah salah satu cerita yang pernah kamu alami tentang saling memaafkan pada kolom yang telah disediakan, kemudian berbagilah ceritamu kepada teman sekelasmu dengan menceritakan kembali. Kalau ini kita di kelas kan tidak membutuhkan video kan. Kamu tulis dulu ceritanya, baru kamu bacakan. Ya. Jadi Bapak minta videonya. Tidak perlu yang ditulisnya dikirim, tapi videokan apa yang kamu tuliskan, ceritamu tentang saling memaafkan antara kamu dengan anggota-anggota keluargamu, dengan ayah, dengan ibu, dengan abangmu, entah dengan adikmu, pilih salah satu aja. Ya. Entah kamu mau ceritakan kamu dengan ayah atau dengan abang, entah dengan kakak, entah dengan adik. Tulislah salah satu cerita yang pernah kamu alami tentang saling memaafkan, ya. Baru bacakan apa yang kamu tuliskan itu dalam bentuk video. Buatkan dalam bentuk rekaman video, itu yang kamu kirimkan kepada Bapak. Ya, anak-anak sekalian, ingat, kunci daripada keluarga yang damai adalah saling mengakui kesalahan dan keterbatasan. Yang kedua, saling berbagi, saling mengasihi, ya, saling berbagi, saling mengasihi. Terus yang ketiga ialah saling memaafkan. Sebagaimana pohon kasih, ya, pohon kasih yang kalian sudah kerjakan. Demikianlah harus hidup, ya. Demikianlah kita harus hidup sebagai anak-anak yang percaya kepada Tuhan Yesus. Oke anak-anak, sampai di sini pelajaran kita hari ini. Mungkin kalau tidak ada halangan minggu depan kita akan PTS, tapi nanti kita dengarkan informasi lanjutannya. Ya, tentunya PTS-nya adalah apa yang kita sudah pelajari selama ini. Jadi Bapak meminta kalau ada waktu kalian ulang kembali, lihat lagi pelajaran-pelajaran sebelumnya. Oke, anak-anak sekalian, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, tidak henti-hentinya kami mengucap syukur karena kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Bahkan hari ini Tuhan, kami mengucap syukur karena kami merasakan betul pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan, jadikanlah kami menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang dapat berbuah kasih di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami mau seperti Yusuf yang mau mengampuni saudara-saudaranya. Kami mau seperti Esau dan Yakub yang mau berdamai dengan saudara-saudaranya. Karena kami tahu di mana keluarga itu rukun dan damai, disitulah ada berkat. Oleh karena itu Tuhan Yesus, kami mau Tuhan memberkati keluarga kami semua. Karena kami yakin bahwa Tuhan hidup di dalam keluarga. Terima kasih Bapa dalam surga, kami serahkan orang tua kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan berkatilah mereka. Tuhan berkati pekerjaan tangan mereka. Tuhan berkati guru-guru kami dan teman-teman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Oke anak-anak, ya, sampai di sini pelajaran kita hari ini. Bapak tunggu penugasannya. Ingat, kita belajar bukan hanya untuk diketahui, tapi untuk dilakukan. Kunci keluarga yang damai, yang rukun, ialah saling yang kuncinya ialah saling mengakui kesalahan, ya. Kalau kamu salah, akui kesalahanmu. Yang kedua, saling berbagi, ya, saling berbagi atau saling mengasihi. Yang ketiga ialah saling memaafkan. Oke? Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.